Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat siang, sore ataupun malam. Semoga pada hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuaku, alhamdulillah kembali di sini saya membuat video untuk teman-teman semuanya, dan insya Allah ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Karena di sini kita bisa memahami dasar cara kita menentukan nilai ampere dan voltase. Seperti itu ya dalam rangkaian power ampli yang akan kita buat. Dan di sini secara teknis kita pun bisa merubah ya teman-teman ya. Apabila teman-teman semuanya sudah memahami perhitungan dengan baik, maka yang seharusnya pakai 20 ampere kita bisa pakai yang 15 ampere, kita bisa pakai yang 10 ampere. Ya, seperti itu ya teman-teman. Dasarnya apa? Dasarnya adalah beban speaker yang kita miliki. Nah, seperti itu. Jadi, disinilah pentingnya kalau kita sudah memahami perhitungan ini, maka kita bisa irit budget ya. Irit biaya. Paham? Nah, dengan irit budget, irit biaya tadi kita tidak perlu mengeluarkan pengeluaran yang begitu banyak, tapi bisa untuk beban yang banyak dan dijual dengan harga yang banyak. Seperti itu ya. Ini kalau teman-teman ingin basisnya merakit dan dijual, ini sangat berfungsi, bermanfaat sekali ya. Baik, di sini ada pertanyaan dari Mas Muhammad 4002. Nah, nih saya berharap Mas Muhammad melihat ya video ini ya, karena ini adalah pertanyaan dari beliau dan semoga ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya, dan insya Allah pasti bermanfaat kalau teman-teman semuanya mempelajari dengan baik. Nah, ini Mas Muhammad belum membuat power ampli teman-teman ya. Nah, dari pertanyaan ini Mas Muhammad belum membuat power ampli dan dia baru merencanakan dan bingung ya, ingin merencanakan seperti apa yang sesuai, yang cocoknya seperti apa. Maka di sini akan saya jawab, Mas tolong buatkan rumus perhitungan. Nah, seperti itu. Rencana ingin membuat power ampli dengan beban 1800 watt kali 4. 1800 watt kali 4. Main di 4 ohm, dibuat 2 channel. Nah, berarti sistem penyambungan paralel ya teman-teman ya. 2 speaker paralel seperti itu. Mari kita jawab teman-teman ya. Beban speaker yang dimiliki adalah 1800 kali 4 ya, atau 2 channel. Akan dibuat 2 channel maksudnya. Kita cari muatan listriknya. Jadi gini teman-teman ya, agar teman-teman gak bingung, apabila teman-teman memiliki kasus yang sama, cara yang sama, teman-teman bisa ikuti cara yang sama ya. Tapi secara teknis teman-teman harus memahami dulu dengan baik ya, supaya teman-teman tidak hanya ikut-ikut saja. Paham? Perhatikan. Beban speaker 1800 kali 4 ya. Kita cari muatan listriknya per channel teman-teman. Karena di sini 2 channel, maka kita buat 2 channel ya. Karena di situ 1800 kali 4, maka kita bagi 2. 1800 kali 2 untuk channel 1, 1800 kali 2 untuk channel 2. Seperti ini contohnya. Channel 1 dan channel 2 ya. Kita lari dulu ke channel 1. 1800 kali 2. Ketemu muatan listriknya berapa ya? Kita akan hitung. 3600 watt ini adalah beban dari 1800 kali 2. Dan CH2 1800 nilainya sama, 3600 ditambah 3600. Beban keseluruhannya yaitu sebanyak 7200 watt. Paham ya teman-teman ya? Kita akan mencari muatan listrik untuk mendapatkan nilai ampere dan voltase ya. Maka beban keseluruhan nama ini wajib kita jumlah dan kita cari muatan listriknya. Ini sudah kita jumlah dan saatnya kita mencari muatan listriknya ya. Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa? 7200 dibagi dengan 8 ohm. Mas, kan itu 4 speaker, per channelnya 2 speaker, kenapa kok tetap 8 ohm? Jadi sudah saya jelaskan panjang kali lebar dan banyak sekali di komentar juga banyak ya teman-teman ya. Secara perhitungan tetap kita bagi 8 ohm. Mas, saya ukurkan ketemunya 4 ohm. Iya, nggak apa-apa. Secara teknis memang 4 ohm ya. Secara teknis kalau kita ukur menggunakan multitester misalkan, ya mungkin 4 ohm nilainya, bahkan bisa lebih atau kurang ya. Tapi dari perhitungan yang ada tetap kita bagi dengan 8 ohm. Kecuali di spesifikasi speaker 800 watt 4 ohm. Nah, maka 800 kita bagi dengan 4 ohm.
Paham ya teman-teman ya. Umumnya kan 800 watt 8 ohm. Nah, seperti itu. Seperti contoh 1800 watt 8 ohm. Nah, berarti kita bagi 8 ohm. Paham ya teman-teman? Oke. P dibagi dengan R. 7200 dibagi dengan 8 sama dengan 900 VA. Jadi muatan listrik dari 7200 tadi yaitu sebesar 900 VA. Paham ya teman-teman ya? Nah, 900 VA. Sekarang kita akan mencari nilai ampere. Kita naikkan sedikit. Nah, kita akan mencari nilai ampere trafo. I ini adalah ampere ya teman-teman ya. Dengan rumus Q dibagi dengan voltase ya. Q-nya berapa? Q ini adalah muatan listrik ya teman-teman ya. Ini ya. 900 VA dibagi dengan voltase. Nah, 900 VA. Kita itu mau menggunakan voltase berapa sih? Nah, itu terserah kita teman-teman ya. Kita misalkan mau menggunakan voltase 55 volt AC. Nah, berarti 900 kita bagi 55. Nanti ketemu nilai ampernya berapa? Misalkan ketemunya 25 ampere. Wah, nggak cocok nih. Misalkan seperti itu. Wah, ketemunya 30 ampere. Waduh, budget saya nggak cukup nih. Besaran seperti itu. Nah, dari perhitungan kita bisa analisa, kita bisa turunkan nilainya teman-teman ya. Maka di sini saya simpulkan menggunakan 45. Nah, 900 dibagi 45 ketemunya 20 ampere. Nah, seperti itu teman-teman cara kita mengetahui ampernya. Dan voltasenya itu kita yang menentukan. Kita mau menggunakan voltase di berapa volt AC dari tab trafo. Paham ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya apakah kita harus menggunakan 20 ampere ini teman-teman semuanya? Secara teknis bisa kita hitung dari beban butuh berapa set final. Jadi apakah kita harus menggunakan 20 ampere ini? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman semuanya sudah memahami perhitungan dengan baik, maka apabila dari beban keseluruhan ini ketemunya 20 ampere ya, kita bisa minimalisirkan agar kita tidak menggunakan 20 ampere. Contohnya kita bisa gunakan 10 ampere atau kita bisa gunakan 15 ampere ya. Itu secara teknis. Ingat ya, secara teknis perhitungan bisa kita hitung sesuai dengan berapa set transistor final atau berapa set butuhnya si beban ini. Beban ini butuh transistor final berapa set, itu bisa kita hitung. Paham ya teman-teman ya. Jadi banyak cara, banyak jalan menuju Roma agar teman-teman semuanya bisa menentukan nilai-nilai tersebut. Oke, kita lanjut ke cari muatan listrik beban dari beban keseluruhan. Dari beban per channel, bukan beban keseluruhan ya. Bukan ya, tapi beban per channel. Nah, kita geser lagi. Muatan listrik beban channel 1 misalkan. Ini saya klik channel 1 ya teman ya, channel 1 ya. Berapa channel satunya? 1800 kali 2. Q sama dengan P dibagi dengan R. 1800 kali 2 sama dengan 3600 watt. Ya, ini channel 1. Dibagi dengan 8 ohm. Penyambungannya seperti apa, Mas? Ini penyambungan paralel. Ya. Ketemunya berapa? Muatan listrik dari channel 1 1800 kali 2 yaitu 450 VA. Paham ya teman-teman ya? Dengan beban 450 VA butuh final berapa sih? Seperti itu. Contoh nih, saya akan beri 4 set. Nah, ini cara teman-teman analisa nih teman-teman ya. Contoh misalkan kasih 2 set ketemu muatan listrik berapa di endingnya. Nah, di endingnya seperti apa ini akan kita bahas. Contoh, kita menggunakan 4 set. Maka 150 dikali dengan 4. 4 ini nilai jumlah keseluruhan final nih. Keseluruhan final ini untuk beban ini ya. 4 set. Maka 150 kali 4 sama dengan 600 watt. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 600 dikali dengan 0,8 sama dengan 480 VA. Ya, teman-teman semuanya ya. 480 VA. Jadi si beban itu, ini beban teman-teman ya, 450. Nih, 450. Sedangkan si final ya di channel 1 tadi ini 4 set itu menyediakan 480 VA. Ya, kalau kita analisa kita kurangi 480 kita kurangi dengan
480 kita kurangi dengan 450, sisanya 30 VA saja. Dan apakah bisa diaplikasikan? Tidak. Ini tidak bisa teman-teman. Kalau diaplikasikan ini final akan panas berlebihan, luar biasa ini. Bukan karena kelebihan muatan listrik dari PSU ke final, bukan. Tapi karena beban yang sisanya hanya sedikit saja ini. Jadi kita tambahkan lagi satu set, ya. Kita tambahkan lagi satu set. Nah, kita lari ke sini. Contoh 5 set. Ini berarti gagal ya teman-teman ya. Kita gunakan 5 set. 150 dikali 5 set sebanyak 5 set. Sebanyak 5 set. Ya teman ya. Bentar, telepon ini. Sebanyak 5 set. Ketemunya berapa? 750 watt. Ya teman-teman ya. 750 watt. Kita cari muatan listriknya berapa? Muatan listriknya kita cari Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa? 750 dikali dengan cos P nya berapa? 0,8. Ini faktor kerugian daya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi nanti kan ada daya terbuang, daya apa. Udah, ini nilainya sudah dimasukkan ya. Nilai faktor kerugian daya ini standar, nilai standar PLN 0,8 nilai faktor kerugian daya. Ketemunya berapa? 600 VA. Nah, kesimpulannya final itu 600 VA muatan listriknya. Sedangkan beban butuhnya hanya 450 VA. Maka 600 dikurang 450 sama dengan 150 VA. Ini bisa diaplikasikan. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi dengan 1800 channel 1 tadi, aku butuh berapa final sih? Nah, butuhnya 5 set. Jangan dikasih 4 set. Kalau 4 set salah. Kenapa? Ini kesimpulannya 30 VA bakal panas berlebihan pada final. Kalau misalkan 5 set insya Allah akan aman karena sisanya 150. Ya pastikan nanti sisanya kisaran 100 sampai 150 VA untuk beban. Toleransi terhadap beban. Paham teman-teman? Aduh jangan ngantuk teman-teman. Saya jelasinnya semangat nih. Terus masih banyak ini penjelasan-jelasnya nih. Oh tuh masih ada tuh. Berarti final yang harus dipasang ya, channel 1 itu 5 set. Channel 2 juga 5 set. Kenapa Mas kok channel 1 dan channel 2 5 set? Karena bebannya sama. 1800 kali 2 channel 1, 1800 kali 2 channel 2. Maka ketemunya channel 1 dan channel 2 sama dengan 10 set. Paham teman-teman? Oke. Untuk kita dapat mendapatkan nilai 10 set, kita coba, kita nggak usah gunakan 20 ampere yang tadi. Nggak usah gunakan 20 ampere ya. Secara teknis ini bisa dilakukan walaupun perhitungan menunjukkan di 20 ampere ya teman-teman ya. Sesuai dengan beban yang kita miliki tadi. Maka kita bisa turunkan beban di 10 ampere, 45 atau 50 volt AC. 45 sampai dengan 50 volt AC. Itu bisa kita aplikasikan. Oke, kita gunakan di tegangan yang paling tingginya. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. Ini adalah nilai rumus untuk daya PSU ya. P-nya berapa? 10 ampere dikali dengan V totalnya 50 karena total maka kali 2 karena ada keluaran 2 tegangan. 50 CT 50 dibagi dengan faktor kerugian daya sama dengan 1250 watt. Ya, 1250 watt kita bagi 150. Ini adalah datasheet transistor final Toshiba per satu setnya. Dayanya ya. Final. Ketemunya berapa? 8,3. Bisa kita bulatkan di 10 set. Bisa, sangat bisa sekali. 8,3 sama dengan 9 set. Toleransi 1 set. Jadi ketemunya 10 set. Paham ya teman-teman? Nah, dengan beban tersebut ini bisa kita gunakan 10 ampere teman-teman. Ya, bisa kita gunakan 10 ampere. Bisa, sangat bisa sekali. Ini mumpung belum teman-teman atau Mas Muhammad belum beli trafonya nih, bisa gunakan 20 ampere. Dan apakah bisa gunakan trafo selain 10 ampere? Bisa teman-teman. Nih, saya kasih lagi nih untuk teman-teman semuanya nih. Nah, secara teknis ini sangat mudah sekali teman-teman kalau sudah memahami dengan baik. Kita gunakan 15 ampere lah. Ya. Dengan voltase 32 sampai dengan 45. Nah, di sini saya hitung 45-nya lah. Seperti itu. Oke. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa? 15 ampere dikali dengan V totalnya berapa? 45 dikali 2. Dibagi dengan faktor kerugian daya 0,8 sama dengan 1687 watt. Ya, 1687 watt.
Kita akan cari transistor finalnya nih, keseluruhan berapa set yang harus terpasang. Mencari final 1687 dibagi dengan finalnya berapa? 150. Ini adalah nilai sesuai dengan datasheet yang ada, final Toshiba. Sama dengan 11,25, bulatkan di 12 set. Ya teman-teman ya, bisa ya. Kita menggunakan di 15 ampere 45 pun bisa. Ya. Dengan toleransi 1 set. Nah, ini karena 11,25 ya teman-teman ya, maka saya beri toleransi 1 set. Ya, kalaupun nggak seperti itu tetap saya beri toleransi 1 set. Toleransi itu tujuannya apa, Mas? Toleransi itu tujuannya apabila teman-teman semuanya saat diaplikasikan ada terasa panas berlebihan padahal sudah sesuai dengan perhitungan, maka toleransinya dipasang. Kenapa ini sisa ini? Ya, paham ya teman-teman ya? Kan di 12 set. Ya, kalau misalkan panas berlebihan maka bisa pasang 1 set lagi. Seperti itu, bisa dibuat menjadi 3 channel. Ya. Atau ditambahkan di channel yang 1 L atau channel yang R. Paham ya teman-teman? Oke. 15 ampere 32 volt AC, kita cari dayanya, daya PSU. Ini rumus daya PSU. 15 dikali dengan 32. Ya teman-teman ya. Ini seharusnya 45 ya, bukan 32 ya. Bentar teman-teman ya. Akan saya perbaiki dulu sebentar. Oh enggak teman-teman, benar ini benar. Ini yang 15 ampere 45 ya, ketemunya ini. Ya. Dan ini yang 15 ampere 32 teman-teman. Di sini saya hitung semua ya, 32 dan 45 ya teman-teman ya. 15 ampere 32 volt AC teman-teman bisa gunakan. 15 ampere 45 volt AC teman-teman bisa gunakan. Dan yang 45 sudah saya hitung ya. Sekarang saya akan hitung yang 32 volt AC. Baik. 15 ampere 32 volt AC. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. Ya. Ketemunya berapa? 15 ampere dikali 32 ya, karena kita menggunakan voltase 32 dikali 2 karena kita menggunakan nilai trafo keluaran 2 fase, 2 tegangan yang keluar, dibagi dengan 0,8 faktor kerugian daya sama dengan 1200 watt. Nah, untuk menentukan finalnya 1200 dibagi dengan 150 sama dengan 8 set final Toshiba yang harus terpasang. Secara teknis bisa nggak dipasang 10 set? Bisa, sangat bisa teman-teman ya. Sangat bisa sekali untuk dibagi menjadi 10 set. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Bisa dibulatkan di 10 set. Ya, dan untuk dioda teman-teman bisa gunakan 30 ampere bisa. Ya, 30 ampere itu untuk yang 10 ampere ya. Kalau misalkan 15 ampere teman-teman bisa gunakan 45 sampai dengan 60 ya. Kalau misalkan 20 ampere yang digunakan teman-teman bisa gunakan di 60 ampere sampai dengan 60 ampere lah, insya Allah sangat aman sekali. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini saya buat minim ya teman-teman, minim budget ya. Yang tadinya 20 ampere harganya 2 juta misalkan atau 1.500.000, kita bisa minimkan di 15 ampere 45 volt AC atau 32 atau 10 ampere 45 volt AC. Nah, seperti itu. Mumpung ini belum dibeli teman-teman ya, secara teknis teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nanti akan saya buatkan kesimpulannya di akhir video ya teman-teman. Di sini untuk perhitungan elko. Gak usah langsung perhitungan ya, di sini langsung saya sebutkan ya. Untuk elko teman-teman bisa yang 10 ampere tadi 45 volt AC atau 50 volt, teman-teman bisa gunakan sebanyak 10.000 mikro ya, 10.000 mikro sebanyak 8 piece ya. Atau 22.000 mikro sebanyak 4 piece. Ya, teman-teman semuanya. Bisa juga teman-teman gunakan di 15 ampere 32 volt AC 10.000 sebanyak 8 piece, 22.000 sebanyak 4 piece. Dan 15 ampere di 45 volt AC sebanyak 10.000 12 piece dan 22.000 6 piece. Paham ya teman-teman ya. Nah, ini untuk perhitungan elkonya di 10 ampere dan 15 ampere. Mas, kenapa yang 20 ampere kok nggak dihitung? Nah, menurut saya, hemat saya nih teman-teman, teman-teman gunakan 15 ampere dan 10 ampere itu sudah sangat cukup. Tidak perlu menggunakan yang 20 ampere.
Nah, seperti itu teman-teman. Untuk driver, pastikan driver itu yang mampu disuplai tegangan tersebut. Tegangan tersebut tuh seperti apa sih Mas? Kita kan menggunakan tegangan 45, 50 volt. Jadi drivernya yang mampu disuplai tegangan itu teman-teman ya. Jangan kita akan suplai 50 volt tapi kita beli driver yang hanya mampu di 32. Nggak masuk teman-teman. 100% driver akan langsung kebakar, rusak. Ya, jadi pastikan driver itu mampu disuplai tegangan tersebut. Nah, kesimpulannya teman-teman semuanya dari video ini, dengan beban 1800 kali 4 atau 1800 kali 2 per channel, jadi menjadi 2 channel, 2 CH ya teman-teman ya. Satu CH-nya 1800 kali 2, CH kedua 1800 kali 2. CH1 5 set final Toshiba, CH2 5 set final Toshiba. Ya, teman-teman ya. Trafo bisa gunakan 15 ampere di 32 sampai 45 atau 10 ampere di 45 sampai 50 volt AC. Paham ya teman-teman ya? Dioda bisa 35 ampere di 10 ampere, 15 ampere di 45 sampai dengan 60 ampere. Ya, teman-teman ya. Untuk elko, nah seperti ini teman-teman bisa lihat. Teman-teman bebas mau menggunakan 22.000 mikro, 10.000 mikro, terserah teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah video kali ini sudah selesai dan teman-teman semuanya sudah insya Allah menyimak sampai selesai. Ya kalau enggak ya sudah capek-capek saya buat video teman-teman. Teman-teman nanti nggak utuh melihatnya teman-teman ya. Baik, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya dan tentunya ada mungkin ketidaksesuaian dari teman-teman yang lainnya, channel-channel yang lainnya, ya mohon maaf, toleransi saja. Karena itu tadi kita memahami ilmu itu berbeda-beda. Dan kalau mau belajar ya monggo, enggak pun enggak masalah, seperti itu ya teman-teman. Kalau mau praktekkan monggo, enggak pun enggak masalah gitu ya. Tentunya yang apabila teman-teman sudah praktekkan semua yang saya berikan dan teman-teman gunakan untuk maksiat, saya tidak bertanggung jawab atas dosanya dan saya insyaallah jalan baiknya saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.